Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ayu Rahmawati dari kelas 12 MIPA 5. Kali ini saya akan menjelaskan materi ekonomi kelas 12 tentang cara menganalisis transaksi. Sebelum masuk ke materi, kita ketahui dulu definisi dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah sebuah perusahaan yang menjual jasa atau layanan dan akan menghasilkan pendapatan dari hal tersebut. Dengan kata lain, perusahaan ini tidak memperjualbelikan produk yang mempunyai fisik secara nyata. Akan tetapi, perusahaan jasa memperjualbelikan produk non-fisik dalam bentuk pelayanan kepada konsumen. Walau produk yang dijual oleh perusahaan jasa tidak dapat dilihat oleh mata dan tidak dapat disentuh, tapi produk yang berupa layanan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh pengguna jasa. Dalam hal ini, bentuk pelayanan tersebut lebih mengarah pada kemanfaatan yang sifatnya non-fisik. Nah, contohnya seperti salon, bengkel, ojek online, dan lain-lain. Nah, apa aja sih yang perlu diketahui sebelum masuk ke materi menganalisis transaksi? Yang pertama itu definisi transaksi, yang kedua penggolongan akun perusahaan, yang ketiga prinsip 5 jari, dan yang keempat penggolongan akun. Yang pertama, apa itu transaksi? Menurut Skousen dalam bukunya yang berjudul Pengantar Akuntansi Keuangan, transaksi adalah pertukaran barang dan jasa antara individu, perusahaan, dan atau organisasi yang memiliki pengaruh ekonomi atas bisnis. Secara umum, transaksi dianggap sebagai sebuah bentuk kesepakatan antara pembeli dan juga penjual. Kesepakatan ini berguna sebagai bentuk pengikat adanya pertukaran barang, jasa, atau aset investasi. Nah, dalam transaksi juga akan ada bukti-bukti transaksi. Nah, contohnya seperti bond, struk, kwitansi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada akun-akun perusahaan. Nah, akun-akun perusahaan ini ada 5, yaitu harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, cara untuk menghafalnya itu dengan cara humpebe. Nah, apabila harta dan beban bertambah, maka masuknya ke debit. Nah, dan apabila utang, modal, pendapatan bertambah, masuknya ke kredit. Selanjutnya ada penggolongan akun. Nah, apa aja sih yang termasuk harta atau kekayaan ini? Nah, yang pertama itu ada kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, akumulasi, akumulasi penyusutan peralatan, dan kendaraan atau gedung. Yang kedua, akun hutang. Akun hutang ini ada hutang usaha dan hutang bank. Lalu selanjutnya akun modal. Akun modal ini ada modal dari pemilik perusahaan dan prive. Lalu akun pendapatan, ada pendapatan jasa dan pendapatan lain-lain. Dan yang terakhir adalah akun beban. Akun beban ini terdiri atas beban gaji, beban listrik, beban perlengkapan, beban sewa, beban asuransi, beban iklan, dan beban penyusutan peralatan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal dari transaksi. Nah, yang pertama ini, berikut transaksi Salon Kio per 1 Mei 2016. Pada tanggal 1 Mei, Sonya menyetorkan uang sebesar 50 juta sebagai modal awal. Nah, dari sini kita bisa menganalisis kasnya itu bertambah sebesar 50 juta, masuknya ke debit karena kas ini termasuk ke dalam akun harta. Lalu modal bertambah sebesar 50 juta, masuknya ke kredit. Lalu tanggal 2 Mei dibeli peralatan salon secara kredit sebesar 6.500.000. Nah, di sini ada kata secara kredit. Kalau secara kredit berarti ini masuknya ke hutang. Jadi, peralatan bertambah sebesar 6.500.000 masuknya ke debit. Lalu hutang bertambah sebesar 6.500.000 masuknya ke kredit. Pada tanggal 3 Mei dibayar sewa tempat untuk 3 bulan sebesar 1.500.000. Nah, sewa ini berarti masuknya ke sewa dibayar di muka. Nah, masuknya ke akun harta. Sewa dibayar di muka bertambah sebesar 1.500.000, masuknya ke debit. Lalu kasnya berkurang sebesar 1.500.000, masuknya ke kredit. Lalu pada tanggal 5 Mei dibeli 3 kursi dan 3 meja sebesar 6.500.000 secara kredit dan Kio Salon membayar uang muka sebesar 2.500.000. Nah, ini juga salon Kio berarti berhutang. Jadi, analisisnya
Peralatan bertambah sebesar 6.500.000 masuknya ke debit, lalu kas berkurang sebesar 2.500.000 masuk ke kredit, lalu hutang pun bertambah sebesar 4 juta masuk ke kredit. Selanjutnya, pada tanggal 7 Mei, dibeli sisir, gunting, sampo, dan keperluan perlengkapan salon sebesar 4 juta rupiah secara kredit. Nah, sisir, gunting, dan sampo ini masuknya ke perlengkapan. Jadi, analisisnya, perlengkapan bertambah sebesar 4 juta, masuknya ke debit, lalu hutang bertambah sebesar 4 juta, masuknya ke kredit. Selanjutnya, pada tanggal 8 Mei, diterima pendapatan jasa atas salon sebesar 250.000. Berarti analisisnya, kas bertambah sebesar 250.000 masuknya ke debit, lalu pendapatan juga bertambah sebesar 250.000 masuknya ke kredit. Selanjutnya, pada tanggal 12 Mei, dikirimkan tagihan kepada Nyonya Huwadane atas jasa salon sebesar 500.000. Berarti, kalau tagihan ini masuknya ke piutang. Berarti piutang bertambah sebesar 500.000 masuknya ke debit, dan pendapatan bertambah sebesar 500.000 masuknya ke kredit. Selanjutnya, pada tanggal 22 Mei, dibayar angsuran peralatan yang dibeli tanggal 2 Mei sebesar 3 juta rupiah. Nah, di slide sebelumnya, pada tanggal 2 kan ada yang membeli peralatan tapi masih hutang. Nah, berarti ini analisisnya, hutang berkurang sebesar 3 juta masuknya ke debit. Lalu, kas berkurang sebesar 3 juta masuknya ke kredit. Lalu selanjutnya, pada tanggal 23 Mei, dibayar pelunasan pembelian kursi dan meja pada tanggal 5 Mei. Ini juga sama seperti pada tanggal 22 Mei. Analisisnya, hutang berkurang sebesar 4 juta rupiah masuknya ke debit, kas juga berkurang sebesar 4 juta rupiah masuknya ke kredit. Selanjutnya, pada tanggal 25 Mei, diterima pendapatan jasa sebesar 2.500.000. Nah, analisisnya, kas bertambah sebesar 2.500.000 masuknya ke debit. Lalu pendapatan juga bertambah sebesar 2.500.000 masuknya ke kredit. Selanjutnya, pada tanggal 27 Mei, dibayar pelunasan peralatan yang dibeli pada tanggal 2 Mei dan perlengkapan yang dibeli pada tanggal 7 Mei. Nah, analisisnya, hutang berkurang sebesar 10.500.000 masuk ke debit, dan kas pun berkurang sebesar 10.500.000 masuknya ke kredit. Selanjutnya, pada tanggal 28 Mei, dibayar air dan telepon sebesar 2 juta. Nah, air dan telepon ini masuknya ke beban. Jadi, analisisnya, beban bertambah sebesar 2 juta masuk ke debit, dan kas berkurang sebesar 2 juta masuk ke kredit. Lalu yang terakhir, pada tanggal 30 Mei, dibayar gaji karyawan sebesar 1.200.000. Nah, kalau gaji ini masuknya ke akun beban, yaitu beban gaji. Nah, jadi analisisnya, beban bertambah sebesar 1.200.000 masuk ke debit, dan kas berkurang sebesar 1.200.000 masuk ke kredit. Nah, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.